Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Rawal khamsah wa Nasai wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Tidak sah salatnya orang yang haid, Pak. Kok orang haid salat? Maksudnya perempuan dewasa. Perempuan dewasa itu salat. Kalau Nabi nyebutnya haid, ya nggak apa-apa. Orang Arab paham. Kalau saya nggak paham, karena kita bukan orang Arab. Jadi di sini disebut tidak sah sholatnya orang yang haid, maksudnya sholatnya orang perempuan yang dewasa, illa bi khimar, kecuali dengan mukena. Khimar itu pakaian perempuan yang menutupi wajah terus sampai ke bawah. Ada beberapa nama pakaian. Izar itu dari pusar sampai bawah, jilbab itu dari atas sampai dada. Kalau khimar terus sampai bawah, ya kita nyebutnya mukena lah, Pak. Berarti syarat yang kedua, orang sholat harus menutup aurat gitu. Di sini Nabi nyebut auratnya perempuan. Laki-laki ya orang sudah tahu, jadi nggak usah disebut. Yang kita simpulkan adalah syarat sholat yang kedua adalah menutup aurat. Kalau lagi sholat terbuka auratnya langsung tutup, Pak. Langsung tutup. Masih nggak apa-apa. Misalnya lagi sholatnya di sholat idnya di lapangan, lalu ada angin kebuka, ditutup, masih boleh. Tapi kalau nggak ditutup ya batal, Pak, ya. Batal. Nah, ini syarat yang kedua. Hadis selanjutnya adalah wa Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah. Kami pernah bersama Nabi dalam malam yang gelap banget. Ini settingannya malam gelap, bukan tanggal 15, mungkin tanggal 30. Jadi gelap, bulannya nggak ada, mendung. Saya pernah dulu lagi di Desa Keras itu di Jombang, lagi ziarah ke makamnya Mbah Asy'ari, bapaknya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Itu gelap banget, lagi mendung, gelap. Sehingga ketika berjalan itu sampai ngeraba-raba gini. Dulu, Pak, ya. Kalau sekarang sudah terang benderang, banyak lampu. Nyari tempat wudhunya tuh. Nah, ini settingannya gelap karena tidak ada penerangan, baik penerangan yang berupa matahari, bulan atau bintang, maupun penerangan yang berupa lampu dan seterusnya. Fashkalat alainal qiblah, lalu kami bingung kiblatnya kemana. Nah, karena mendung ini kita bingung. Kalau nggak mendung kan bisa lihat bintang, Pak, ya. Malam hari ini bagi orang-orang yang zaman dulu atau orang-orang petani atau apalagi nelayan itu bisa menentukan arah barat berdasarkan rasi bintang. Nah, ini sekarang lagi gelap, udah gelap, nggak ada lampu di tempat yang bukan rumahnya, mungkin lagi jalan kemana Nabi dengan beberapa sahabat itu. Lalu mendung, nggak ada bintang. Fa'ashkalat alainal qiblah, kita nggak bisa tahu arah kiblatnya mana. Nggak ada kompas zaman dulu, Pak, ya, nggak ada kompas. Kemudian fasallaina, lalu kami sholat. Gelap, madhab mana nih? Madhab mana aja lah gitu. Falamma tala'atis syamsu idzan nahnu shallaina ila ghairil qiblah. Pagi hari ternyata Nabi dan para sahabat sholatnya tidak menghadap kiblat. Salah. Fanazalat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Lalu Allah menurunkan ayat, kemanapun kamu berhadap di situ ada Allah. Dari sini kita tahu syarat sholat yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Tadi sholat tadi ada yang harus suci dari hadas, lalu menutup aurat, lalu menghadap kiblat. Ini bagi yang tahu kiblat. Kalau nggak tahu, nanya. Tapi kalau misalnya nanya juga nggak tahu juga, menghadap kemanapun boleh. Ini juga berlaku buat saudara-saudara kita yang tunanetra, Pak. Kalau sholat menghadap kemanapun boleh. Tapi kalau lagi sholat ketemu orang, nanya sama orang, ya. Ini kalau lagi sholat yang tidak ada orang lain gitu ya. Di sekitar kita tuh ada beberapa pesantren tunanetra, Pak. Jadi pesantren yang memang khusus santrinya tunanetra ada. Di Ciputat ada Hazanah Kebajikan, lalu ada lagi Raudhatul Makfufin di Pamulang, ada lagi Mitra Netra di dekat Lebak Bulus Bona gitu ya. Lalu ada lagi
Nurul Kolbi, ini cabangnya banyak sampai 26 cabang sekarang. Bedanya pesantren tunanetra dengan pesantren biasa, kalau pesantren tunanetra itu santrinya kita kasih uang, Pak. Jadi bukan dia bayar SPP, enggak. Kita yang mengasih uang. Berapa? Ya kalau lagi punya duit dikasih, kalau nggak punya duit nggak dikasih. Tergantung ada atau tidak uang yang dimiliki oleh pengasuh dan pengurus pesantrennya. Nah, itu kalau lagi buka puasa bareng, Pak. Buka puasa yang bareng-bareng, misalnya ada 50 orang. Itu untuk wudhu saja nggak gampang. Karena wudhu itu harus diatur tempat wudhu itu mereka kayak kereta-keretaan pegang pundak gitu. Nanti yang di depan itu yang nuntun. Sampai di sana satu persatu. Udah selesai wudhu, ini sekitar 15 menit untuk wudhu saja itu 10 menit lah. Lalu bikin sopnya juga sama, kadang ada yang terlalu maju, dimundurin dikit. Ada yang beloknya salah dikit, dilurusin gitu. Nah yang begini ini fikih akan hadir, madhab manapun boleh. Karena emang nggak tahu. Jadi tidak tahu kiblat itu ada dua. Yang pertama memang dia nggak bisa mengetahui kiblat. Yang kedua memang ada sesuatu yang membuat dia nggak tahu kiblat. Ya contohnya tadi Nabi Muhammad dalam kondisi malam, tidak ada bintang, nggak tahu kiblat, ya sholat dengan ijtihad kemanapun. Dan ketika terbukti salah nggak usah dikodok, nggak usah diiadah, tidak usah diulang sholatnya. Yang kedua memang dia nggak tahu kiblat. Dan ini terjadi lagi kalau bapak dan bapak naik perahu. Cuma saya nggak tahu settingan sekarang masih mungkin nggak ya. Sebab kalau kapal sekarang kan relatif sudah bagus Pak navigasinya ya. Ini kapal zaman dulu mungkin iya kali. Kapal zaman dulu yang terombang-ambing itu. Dan saya pernah tahu itu ada orang di kapal, bukan pesawat, kapal laut ya. Itu sholatnya kadang beda soft gitu. Jadi misalnya ini ada orang sholat madhab sana karena dia pakai kompas itu Pak ya. Pakai kompas. Kapalnya belok dikit. Ada orang masuk mau sholat pakai kompas, maka dia sholatnya begini. Bisa begitu Pak di kapal itu. Lagian kapalnya nggak lurus saja, kan namanya juga ada ombak Pak ya. Kalau ombaknya miringin dikit ya dia ngikut. Ini masalahnya orangnya nggak bareng. Saya kasih gambaran. Saya masuk mau sholat, aduh sholat dulu lah. Nah, pakai HP, oke kiblatnya di sini. Sholat saya kemari. Nggak tahu kenapa kapalnya belok dikit. Pas saya rakaat kedua ada yang masuk. Kapalnya udah belok begini, dia masuk, dia pakai HP-nya sendiri nyari kiblat. Udah begini, jadi ada yang ke sana, ada yang kemari sholatnya Pak. Itu terjadi Pak. Sebenarnya kalau hal-hal kayak gini ini kita tahu ya kita nggak ada masalah karena nanti ada orang yang sholatnya depan juga ada Pak ya. Ketika sholat di Masjidil Haram itu ada depan ya Pak. Ini Ka'bahnya di sini, saya madhab sana, yang di sana madhabnya ke saya gitu. Makanya saya iseng-iseng dulu waktu di Masjidil Haram pengen ngerasain sholat madhab ke utara, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Jadi muter-muter aja sholat. Itu sholat depannya imam bisa Pak itu. Imamnya di sini, kita di sana depan itu. Cuma ketutup sama kiblat. Baik. Ini terjadi. Jadi masalah kiblat itu syarat sholat. Sebelum sholat kita harus tahu kemana kita menghadap. Nah, ketika terjadi kondisi kita nggak tahu kemana arah kita menghadap, ya menghadap kemana saja boleh. Berarti dari sini kita tahu syarat sholat yang pertama suci dari hadas, yang kedua menutup aurat, yang ketiga madhab kiblat. Ini yang kita simpulkan dari hadis-hadisnya. Kalau di fikih kan gampang, syarat sholat, menutup aurat, suci dari hadas, menghadap kiblat gitu. Tapi kalau dengan hadis kita mikir sendiri, ini hadis tentang apa gitu. Hadis selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Jarak yang ada di antara timur dan barat itu kiblat. Bapak dan Ibu sekalian, kiblat itu arah. Makna kiblat itu ada 3 sebenarnya. Kita itu kan dalam Al-Quran disuruh menghadap fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kita disuruh menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram itu apa? Makna yang pertama, Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Yang kedua, Masjidil Haram itu masjid yang kita kenal Masjidil Haram sekarang. Itu di Al-Quran ada surat Al-Isra, subhanalladzi
asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Masjidil Haramnya. Yang ketiga Masjidil Haram itu adalah Mekah. Dalam Al-Qur'an dinyatakan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Orang musyrik itu najis, jangan masuk ke Masjidil Haram. Itu kota Mekah. Makanya kalau Bapak mau masuk Mekah itu kan ada bawabahnya besar, ada batasnya. Bagi orang yang non muslim dia harus belok. Tapi itu kayaknya sekarang udah nggak berlaku, Pak, karena sekarang banyak juga non muslim bisa masuk ya. Yaitu masalah politik kita nggak tahu lah. Tapi harusnya nggak boleh. Dulu saya waktu masih bawa mobil itu, ya pas mau masuk Masjidil Haram ya lurus. Tapi pas yang non muslim ada tulisannya non muslim belok kanan atau belok kiri, saya lupa. Kayaknya belok kanan. Jadi ada 3 makna Masjidil Haram dalam Al-Quran. Yang pertama Ka'bah, yang kedua masjid, yang ketiga Mekah. Ini di Al-Quran menggunakan kata Masjidil Haram. Nah itu pula yang kita pakai saat ayat tentang menghadap Masjidil Haram. Maka ketika kita sholat di dalam Masjidil Haram, kita wajib melihat Ka'bahnya, Pak. Wajib melihat Ka'bah. Tapi kalau kita sholat di luar masjid, kita menghadap ke masjid yang kira-kira searah dengan Ka'bahnya. Tapi bagi yang di luar Masjidil Haram yang jauh seperti di Indonesia, kiblat itu adalah arahnya Mekah. Jadi kita di sini nggak bisa sholat menghadap Ka'bah, nggak bisa, mustahil, sangat mustahil. Karena ya itu tadi, untuk bisa presisi itu sangat mustahil. Saya kasih gambaran betapa mustahilnya orang sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah kalau di sini. Taruhlah ini Masjid Istiqlal, Pak, lebar. Ini imamnya di sini, ini imam di sini. Makmumnya di belakang panjang sekali. Ketika kita bilang kita sholat menghadap ke Ka'bah, itu untuk mengukur presisinya mungkin bisa pakai teknologi. Tapi ini hanya bisa berlaku buat imamnya. Karena shaf yang ujung di sana dia nggak bisa kena Ka'bah, karena Ka'bah kan misalnya segini, shafnya panjangnya segini, maka yang di sini dia akan nggak menghadap Ka'bah, kira-kira seperti itu. Ya kalau gitu Pak, yang sebelah sini miring dikit kakinya gitu, 1 derajat. 1 derajat di Indonesia sampai di Arab itu 50 kilo, Pak. Kan derajat kan gini, Pak ya, menyebar gini ya. 1 derajat di kita sampai di Arab itu 50 kilo. Jadi kalau ada orang sholat lalu miring dikit, itu dia kemiringannya di sini 1 derajat, tapi sampai di Mekahnya sudah 50 kilo. Terus gimana? Yang penting menghadap ke arah Mekah, semuanya sah. Nah ini kan dulu ada diskusi terkait arah kiblat, dan karena sudah ada teknologi, Pak ya, jadi orang bisa mengukur arah kiblat masjid-masjid, lalu mulai ada diskusi kita ubah kiblatnya. Ada yang bahkan sampai merubuhkan masjid, Pak, bangun lagi dari baru, tapi bukan masjid bagus gini, masjid yang sudah mau hancur sih, Pak ya, tinggal dirubuhin lagi. Tapi ada yang nggak dirubuhkan masjid tapi dibelokin softnya, jadi masjidnya udah begini lalu ditambahin ekstensi apa sehingga kemudian tetap menjadi simetris gitu ya. Nah saya pernah ngisi seminar dulu di Sidoarjo, yang datang kiai-kiai pesantren, Pak, pengasuh pesantren, termasuk guru saya juga datang, kiai-kiai saya datang. Saya diminta menyampaikan materi dulu waktu saya masih S1, Pak, masih kecil, masih muda. Materinya tentang kiblat. Kesimpulannya adalah ya kita menghadap ke arahnya, tidak perlu presisi. Yang penting arah Mekah di mana, barat, ya sudah barat saja kita hadap. Mau miring berapa derajat nggak perlu. Artinya kalau kita sudah punya masjid dan masjidnya nggak presisi, nggak usah diubah. Karena ini terjadi di kantor saya dulu. Kantor saya itu di lantai 6 itu musola. Awalnya kita sholat menghadap sesuai bangunannya, sampai kemudian ada yang mungkin mengukur pakai HP atau apa, itu ternyata miring dikit, Pak. Akhirnya sejadah imam dimiringin. Saya sih nggak masalah, sholat saja. Ya kalau miring aja ikut. Tapi jamaahnya bingung. Ustadz, kok sekarang sholatnya miring? Ya saya nggak tahu yang miringin, Bu, tapi menurut saya ini masih sah. Berarti yang sholat yang sebelumnya gimana? Berarti sholat yang sebelumnya kita nggak menghadap kiblat, itu sudah menghadap kiblat, sah? Iya sah. Lah kalau sah kenapa dimiringin gitu? Kalau sudah sah kenapa dimiringin? Kalau begitu gimana? Ya kalau mau diubah boleh, yang penting sosialisasi ke jamaah supaya jamaahnya nggak bingung. Jangan
Karena pernah Pak, udah dimiringin, tapi ada yang nggak terima, dilurusin lagi Pak. Itu jamaahnya makin bingung, tadinya pindah masjid akhirnya Pak. Masa kemarin lurus, sekarang jadi miring, lurus lagi gitu. Maka yang diminta adalah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ke arah Mekah. Ke arah Mekah itu kalau kita mungkin ke arah barat. Makanya Nabi bilang di sini ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Arah yang ada di antara timur dan barat itu kiblat. Ini bagi orang Madinah, arah kiblat itu selatan dan utara. Jadi yang dipakai Nabi ma bainal masyriq wal maghrib, arah yang ada di antara timur dan barat, yaitu utara selatan, itulah kiblat. Cuma saya lupa apa Madinah itu di utara Mekah atau di selatan Mekah. Jadi arahnya cukup, nggak usah presisi. Dan tahun 2007 saya melakukan penelitian masjid-masjid di kota Bogor, bukan kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang. Saya teliti ada 10 masjid besar, itu tidak ada satupun yang presisi menghadap kiblat menggunakan rasul kiblah. Jadi dalam setahun matahari ada di atas Ka'bah. Ketika itu terjadi, maka semua bayangan itu membelakangi Ka'bah. Misalnya ini Ka'bah, matahari di sini. Jadi kalau kita bikin menaruh benda di sini, bayangannya pasti membelakangi arah kiblat gitu. Maka kita bisa ngukur. Itu setahun 2 kali Pak, namanya rasul kiblat. Yang kedua menggunakan pakai HP begini. Yang ketiga pakai hitung manual Pak, pakai koordinat, hitung manual. Yang keempat pakai peta, tapi peta ini saya rada tipis karena kita nggak punya peta yang presisi. Ternyata peta yang sekarang itu bukan peta yang hakiki Pak ya. Karena kalau pakai peta hakiki Indonesia itu lumayan gede. Kalau di peta yang sekarang kan Indonesia kecil Pak ya. Itu ternyata gede Pak, lebar gitu. Nah, akhirnya saya pakai 4 itu, saya kemudian dapat angkanya. Ternyata masjid di sekolah saya itu nggak presisi. Dan semua masjid yang saya nilai tidak ada yang presisi satupun. Tapi rekomendasinya adalah tidak perlu diubah softnya, biarkan saja seperti itu, karena sudah sah. Baru ada masjid yang baru dibangun. Kalau Bapak main ke Parung, ada zona Madinah, itu masjidnya kita ukur Pak, insya Allah presisi, insya Allah presisi menghadap Masjidil Haram, karena dihitung dengan 4 metode dan semuanya menyimpulkan hasil yang sama. Dan ketika diukur itu, saya ikut hadir dan menandatangani berita acara bahwa ini sudah diukur, dikalibrasi dan seterusnya. Itu tahun 2007. Baik, syarat yang selanjutnya dalam sholat adalah menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Arah. Jadi kiblat itu bagi orang yang di Masjidil Haram adalah Ka'bah. Dia harus sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi yang di luar masjid, dia harus sholat menghadap ke masjid yang diduga searah dengan Ka'bahnya. Tapi bagi orang yang sholatnya di luar kota Mekah, yang penting ke arah Mekahnya sah, ke arah Mekahnya sah. Kalau kita mau ukur semua masjid, saya yakin kebanyakan kita nggak presisi. Kalau di beberapa tempat tuh ada istilah embong Pak. Embong itu jalan raya. Kalau kita bahasanya boulevard ya. Boulevard itu selalu ke arah selatan dan utara. Saya nggak tahu kenapa siapa yang punya kesimpulan ini. Jadi masjid itu pasti begini. Makanya kemudian kalau jalan rayanya itu nggak presisi selatan utara, masjid itu jadi nggak presisi lagi. Itu ada yang begitu Pak. Kalau ada satu masjid di dekat kantor saya yang sekarang itu masjidnya kalau kita pakai otak, perasaan jalannya lurus ini, dari masjid lurus, nanti ketemu masjid yang ini tuh menghadapnya ke sana Pak. Jadi nggak perasaan, karena ternyata jalannya belok, cuma jalan beloknya dikit, jadi nggak kerasa bahwa itu belok ya. Ada di dekat kantor saya. Jadi 2 masjid kayak adep-adepan. Bisa begitu? Bisa, padahal masih dalam satu kecamatan masjidnya itu. Aneh banget itu, gara-gara mengukurnya pakai embong. Jadi kalau Bapak udah ada jalannya, itu masjid pasti lurus mah jalan. Kalau masjid zaman dulu ada istilah begitu. Baik, jadi saya ulang lagi, menghadap kiblat itu syarat sholat. Kiblat adalah arah Mekah bagi kita. Ada satu masjid di pesantren yang saya ukur itu kemiringannya sampai 15 derajat salahnya Pak. 15 derajat itu salah, berarti 15 derajat kali 50 kilo. Itu ketika dia menghadap, itu 750 kilo miringnya, salah.
Saya ukur dia sholatnya bukan ke Mekah tapi ke Laut Merah, tempat Fir'aun tenggelam. Ketika saya ditanya gimana nih, rubah nggak usah, masih ke barat itu, cuma baratnya barat yang udah hampir nggak barat itu. Udah banyak banget 16 derajat salahnya. Baik, jadi kalau nanti kita sholat masjid manapun udah sesuai shotnya saja, nggak usah miring-miring kaki, nggak usah. Karena kalau kita miringin kaki, ini kan supaya presisi, belum tentu juga, belum tentu pas juga. Baik, lanjut. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bihi. Zad al-Bukhari yumi'u bi ra'si wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Kata Amir bin Rabi'ah, saya pernah melihat Nabi sholat di atas kendaraan, ke arah kendaraannya itu. Itu hadisnya riwayat sahihnya begini. Tapi ada tambahan riwayat lain, beliau ruku dan sujud pakai isyarat. Bapak dan Ibu sekalian, ini hadis yang kita pakai ketika kita naik kendaraan. Kita sholat sesuai dengan arah kendaraannya. Kalau naik pesawat ya duduk sesuai tempat duduk pesawatnya, nggak usah miring-miring. Nggak bisa kita miring di pesawat itu. Kalau di kereta mungkin masih bisa, di kapal laut mungkin masih bisa. Ini yang di pesawat nggak bisa. Mobil nggak bisa. Kita udah pasti duduk begini madhep kiblat, nanti dia belok, udah. Selama di kendaraan madhep mana aja boleh. Kok begitu? Bukankah syarat sholat madhep kiblat? Dalam kondisi normal fikih berlaku normal, dalam kondisi tidak normal fikih berlaku tidak normal. Normalnya orang sholat di masjid, di rumah harus madhep kiblat. Kalau tidak normal di kendaraan menghadap kemana saja. Ini juga berlaku nanti kiasnya Pak, analognya. Kiasnya bagi orang yang sakit di opname di rumah sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur, sholatnya sesuai bentuk tempat tidurnya. Nggak usah dimiring-miringin tempat tidurnya Pak, nggak usah. Misalnya kita atau siapalah ada orang di opname, ini kan sebenarnya fikih orang sakit Pak. Fikih orang sakit itu penting bagi saya karena banyak banget orang sakit yang harus di opname. Dari wudhunya orang sakit gimana, sholatnya gimana, kalau nggak bisa wudhu tayamumnya gimana. Udah settingannya dia sudah bersuci entah wudhu atau tayamum, dia mau sholat kasurnya menghadap ke utara, udah ke utara saja, jangan dimiringin Pak. Kenapa? Karena dia kondisi dalam tidak normal, dalam kondisi tidak normal. Nah, ini bagi orang yang dalam kendaraan menghadap kemana saja. Gimana rukunya? Rukunya dengan isyarat yumi'u bi ra'sihi. Misalnya gini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nanti pas sujud lebih dalam, Allahu Akbar. Jadi lebih dalam ruku, isyaratnya gitu saja. Tambahan dari saya Pak, bagaimana kalau yang mau sholat itu adalah supir atau masinis atau pilot? Sama, bagi pilot dia sholatnya ya di tempat, di kokpitnya itu. Jangan kemudian dia sholat tinggalkan kokpit, wudhu dulu, nggak boleh Pak, nggak boleh. Lalu nengok ke belakang, Bapak Ibu sekalian, luruskan softnya, lah malah jadi jamaah di malah jamaah di kapal, di pesawat. Nggak usah, sholatnya begitu. Bisa. Nabi Muhammad naik kendaraan sholat, dia jadi supir, beliau supirnya gitu loh. Cuma kendaraannya dulu onta ya Pak ya. Jadi lebih. Kalau sekarang kias aja. Ini bagi orang-orang yang bekerja sebagai sopir truk yang mengangkut komoditas dari daerah. Masa mereka nggak sholat? Harus sholat. Gimana sholatnya? Ya kalau bisa berhenti, kalau nggak bisa sholat di mobil. Boleh. Ini Nabi mencontohkan. Kan Nabi cuma sekali cukup. Kalau Nabi melakukan berarti boleh. Kan bukan berkali-kali, cukup. Maka bagi yang bekerja sebagai pilot, sebagai masinis, sebagai supir bus misalnya, ya sholatnya kalau bisa berhenti di tempat rest area silakan. Tapi kalau dalam kondisi nggak bisa karena macet dan seterusnya, ya sholat sesuai yang bisa dia lakukan. Tentu saja rukunya gimana? Sambil nyetir gini bisa Pak, bisa. Kan ini, Allahu Akbar, lihat ke depan, ya Allah gimana? Allahu Akbar. Ini berlaku kalau lagi macet. Saya kasih contoh settingan Pak ya, ini yang waqi'i yang terjadi betul. Jadi ketika
MRT Lebak Bulus dibangun tuh macetnya Masya Allah luar biasa macet Pak. Dan saya bersyukur tuh nggak terlalu lama ya. Saya pernah dari Kondangan di JCC mau ke Lebak Bulus itu jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi jalannya itu habis salat asar. Asumsi kami ya paling cuma 15 menit, 20 menit. Ternyata sampai maghrib kita berhenti di Pondok Indah dan itu di jalur kanan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kebetulan di mobil itu ada rektor, ada supir, saya di depan, saya tanya, Ustazah, tusallina hina fis sayyarah am jam'an ta'khiran? Prof mau sholat di mobil atau mau sholat jamaah takhir saja? Kan jaraknya dekat tapi macet. Dia bilang, ana mutawaddi'ah, ana usallihina. Saya punya wudhu, saya sholat. Ini profesor wudhu, Pak. Habis kondangan masih wudhu. Dan saya bilang, ana bardu mutawaddi', ana usalli. Saya juga masih punya wudhu, jadi saya sholat. Sholat lah, nggak jamaah masing-masing. Jadi saya karena di samping sopir ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Profesor juga di belakang sholat. Supirnya sholat juga. Cuma enaknya lagi macet. Jadi kalau ruku tenang, yang nggak tenang kan kalau lagi jalan ya Pak, ambil begini. Hah? Kalau belum wudhu tayamum. Tayamum kan nanti boleh pakai dashboard mobil. Boleh, nanti pembahasannya tayamum. Udah lewat tayamum Pak ya. Kita ulang lagi Pak. Jadi tayamum itu pakai, Al-Quran bilang fatayammamu sha'idan thayyiban. Tayamumlah kamu dengan segala sesuatu yang suci. Sha'id itu sesuatu yang ada di atas bumi. Secara kebahasan sha'idan itu segala sesuatu yang ada di atas bumi. Pohon di atas bumi, kasur di atas bumi, tembok di atas bumi. Bahwa Nabi mencontohkan pakai debu, debu juga di atas bumi. Tapi Nabi mencontohkan berarti bukan satu-satunya. Itu cuma contoh di antara banyak benda, salah satunya adalah debu. Bahwa kalau gitu pakai dashboard mobil, kan fikihnya fikih tidak normal. Harusnya fikih ketika tidak normal ya berlaku tidak normal. Ini pilihan Pak fikih Pak ya. Nanti ada opsi yang menyatakan beda, silakan saja. Nah, hadis ini menyatakan kalau dalam kendaraan boleh sholat menghadap kemana saja. Ini dikiaskan bagi orang yang sedang diopname, tidak perlu mengubah posisi, apalagi kalau banyak alat yang nempel di badannya. Ada colokan-colokan pasti belokin malah copot ya, malah harusnya sholat malah disolatin. Sesederhana itu Pak. Fikih itu asik, semakin baca fikih semakin gampang, semakin menyenangkan hidup kita. Saya jamin.